Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarrabin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatid, wabil khusus seluruh pengurus masjid dan jamaah yang hadir di sini, wabil khusus juga seluruh jamaah yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini sebenarnya kalau untuk setiap minggu Bapak Ibu ini ada jadwal dari pemerintah Kota Palembang. Jadi ada namanya Ustadz Pemkot. Jadi setiap minggu itu ada jadwal Ustadz Pemkot. Jadi saya kalau setiap minggu tuh keliling gitu. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Ternyata lebih hebat. Di bumi diremehkan dia. Rajin ke masjid, tapi karena status sosialnya hanya ngembalakan kambing. Status rendah di masyarakat. Cuma rajin sholat, ya. Kemudian yang paling hebat tuh apa? Dengan wong tuonyo, taatnya. Hidup pada masa Nabi, cuma tinggalnya di Yaman, jauh. Yaman dengan Madinah tuh jauh. Hidup pada masa Nabi. Sebenarnya orang yang hidup pada zaman Nabi itu rumusnya disebut sebagai sahabat. Sebenarnya, cuma dia kurang syarat. Apa syaratnya? Sahabat itu syaratnya satu, hidup pada zaman Nabi. Dua, terjenguk dengan Nabi. Dia terjenguk dengan Nabi, Nabi terjenguk dengan dia. Yang ketiga, dia melaksanakan syariat Nabi. Nah, tiga macam ini sahabat. Jadi disebut sahabat Nabi itu pertama orang yang hidup pada masa Nabi, yang kedua Nabi terjenguk dengan dia terjenguk dengan Nabi, yang ketiga dia melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Rokok, Abu Gosok, abu-abu yang lain itu dia terjenguk ada dengan Nabi. Terjenguk Abu Jahal. Abu Jahal terjenguk dengan Nabi, Abu Lahab terjenguk, hidup pada masa Nabi. Cuma kurang syarat. Apa syaratnya? Dia tidak mengikuti syariat Nabi, maka tidak pacak disebut sahabat. Nah, Uwais Al-Qarni ini sebenarnya hidup pada masa Nabi. Sebab Nabi ngomong, kalau kamu terjenguk dengan Uwais Al-Qarni, minta doalah dengan dia. Nabi ngomong dengan saat itu dengan siapa? Dengan Umar ibn al-Khattab. Dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bisa mengungguli iman kedua sahabat ini? Sahabat 4 ini luar biasa. Salah aku nyebut ini tadi. Sahabat 4 ini luar biasa. Tapi Nabi malah ngomong, kalau kamu terjenguk dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doa dari dia. Mestinya kan Uwais yang ngamin ke sahabat 4 ini yang doakan. Tapi malah Nabi ngomong lain. Kata Nabi, kalau kau ketemu Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dari dia. Jadi kamu ngaminkan dia yang doakan. Uwais Al-Qarni doakan. Padahal Pak sahabat 4 ini, Umar bin Khattab ini sahabat utama, Ali bin Abi Thalib sahabat utama. Kata Nabi, Uwais Al-Qarni, karena dia terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Nah, sebenarnya kata ulama, gara-gara dia tidak ketemu itulah dia tidak disebut sebagai sahabat, tapi dia menjadi tabi'in. Jadi zaman Nabi dulu, zaman Nabi meninggal, zaman sahabat meninggal, zaman tabi'in. Padahal mestinya naik dia zaman sahabat, cuma kurang syarat. Apa kurang syaratnya? Tidak terjenguk dengan Nabi. Sebenarnya Uwais Al-Qarni ini pengen ketemu Nabi, rindu dengan Nabi. Rindu menggebu-gebu-nian, rindu dengan Nabi, dan dia sangat ingin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dia minta izin dengan maknya. Dia ini paling tak galak ninggalkan maknya. Cuma kalau rindu dengan Nabi, minta izin dengan maknya nak ketemu dengan Nabi. Kata maknya, ya lajulah, temuilah Rasulullah sallallahu. Dari Yaman ke Madinah, Pak, jauh, Pak. Jalan kaki. Dari Yaman ke Madinah, jalan kaki. Ndak kate Grab waktu itu. Kalau dia naik Grab dia. Ndak kate gokar kan. Jauh, Pak, jauh. Pas ketemu dengan Nabi, kebetulan Nabi lagi dak kate yang menemuinya, yang bukakan pintu Aisyah bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi sedang berperang keluar kota bersama sahabat sedang berperang, sehingga Nabi belum balik dan aku tak tahu kapan baliknya. Ditunggu, Pak, seharian, ditunggu. 1 kali 24 jam ditunggunya kalau Nabi itu balik. Tapi ternyata Nabi tak balik. Ya perang kan, Nabi tak balik. Lalu dia ni ingat emaknya sudah tua. Kalau ditinggalkan kaget cak mana. Pokoknya dengan emaknya ni berbaktinya luar biasa. Dengan emakku, dengan emak. Seperti itu Uwais Al-Qarni ini. Akhirnya dia balik. Tak ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Ketika Nabi balik, kata Nabi, wahai Aisyah, apakah ada tamu sepanjang aku pergi? Kata Nabi, iya wahai Rasulullah, seorang laki-laki dari Yaman. Tapi dia tak nyebutkan namanya. Kata Nabi, seandainya kau bertanya, dia adalah Uwais Al-Qarni, saat itu mestinya kau minta doa dengan dia. Sayang, masa Nabi sayang kau ngeliwatkan itu. Cuma Aisyah kan seorang perempuan yang dia malu kalau ada laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi dia dak pacak ngomong lama kan. Jadi kalau dengan yang bukan muhrim itu memang tak bisa dia ngomong lama. Cuma ibu-ibu kita ni lah yang galak pas di Mekah tak belanja, katanya berapa ini? 10 rial. 9 kepok-kepoknya. 8 be, bukan di Palembang. Pedagang Arab itu kan di kepok-kepok itu, Pak. Ya, orang Arab itu, pedagang itu. Biasa di Palembang, jadilah 8 real. Karena orang Arab itu pacak bahasa Indonesia, pacak bahasa Indonesia. Orang Arab itu, ya, ngomong Jokowi boleh, kata dia, kata orang Arab itu Jokowi boleh, Prabowo boleh, Anies boleh, kata sebut juga loh, Ginanjar boleh. Tahu nih, seneng lah orang kita ini kan. Ibu-ibu ni biasa kepak-kepok. Ngomong ni, aku marahi. Ini wong Arab ini, bukan wong kita juga. Yang kamu kepak-kepok ini, ya. Jadi Uwais Al-Qarni seperti itu. Apa bukti kecintaannya yang paling tertinggi? Uwais Al-Qarni ini tok-tok badannya. Tok-tok, tahu tok-tok, Pak? Apa dia nyebut tok-tok ini ya? Tok-tok apa dia nyebutnya? Banyak yang putih-putihnya, kayak kusta itu nah. Kayak manu, putih-putih badannya. Badannya ini kan hitam ya, Uwais Al-Qarni ini kan, karena dia menggembala kambing. Tok-tok lah, banyak putih-putih ni, sehingga orang agak risih kalau nak deket dia. Tapi dia tak pernah nian jahat dengan wong, tak pernah nian. Kalau ngomongnya santun baik, rajin ibadat ke masjid rajin. Dengan maknya ni lah yang paling terkenal. Ala ke sayang nian dengan maknya. Gawe dia ngembala kambing untuk sekedar menyambung hidup, ngembala kambing. Yang paling mencengangkan, rumput itu ditaruhnya di pucuk bukit, kambing digendongnya untuk makan di pucuk bukit. Gila juga kamu. Sudah tahu apa namanya, di bawah bukit ini banyak rumput, tinggal kambing suruh makan, kamu pacak tidur juga. Ini dah rumput ditaruhnya pucuk bukit, kambing digendongnya, bolak-balik gendong kambing. Gila juga. Sudah tahu rumput banyak di bawah sini, malah dimbeknya ditaruhnya pucuk bukit, malah kambingnya diangkatnya turun naik. Gila. Tapi ternyata itu, Pak, salah satu pemikiran dia. Kalau bahasa sekarang nge-gym. Tahu nge-gym? Yang wong latihan otot kenapa, Pak? Tahu tak nge-gym? Aku juga tak tahu, Pak. Ya, olahraga nge-gym. Budak-budak muda yang galak nge-gym itu. Untuk ngelatih otot dia rupanya. Nge-gym, betul tak? Gym ya? Nge-gym. Ngelatih otot dia nak. Nge-gym. Kenapa? Fitness ya, nge-gym. Yang dia pakai alat tu kan.
Ternyata apa yang terjadi? Ototnya kuat. Apa maksudnya dia menggunakan semua itu? Ternyata dia ngendong maknya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Belum ada Pak di dunia ini yang macam itu. Ngendong maknya dari Yaman sampai ke Mekah. Yaman jauh Pak, sampai ke Mekah ngendong maknya untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan main maknya. Diajaknya tawaf. Nah, diajaknya tawaf. Itu dia mengibadahkan haji kapan? Ternyata kan lama ngumpul ke duit. Kan perlu biaya, makan segala apa, penginapan perlu biaya itu, ngumpul ke duit lama. Dia pacak berangkat haji bukan pada masa Rasulullah, tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi lama dia ngumpul ke duit. Pada masa Rasulullah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar meninggal, digantikan Umar. Zaman Umar jadi khalifah, baru dia pacak berangkat lagi. Sebenarnya kata sahabat, kata ulama, pada masa Umar itu dia ketemunya. Sebenarnya sebelum haji, sebelum masa Umar dia sudah haji, kata ulama. Ngendong emaknya itu katanya. Sebab kenapa? Emaknya sudah tua, takut meninggal dunia, belum sempat melaksanakan ibadah haji. Digendongnya. Pas tawaf itu apa yang emaknya ngomong ke? Nah, disinilah berkah dia dapat. Mintalah kepadaku, aku seorang ibu yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Maka kata emaknya, aku akan doakan engkau. Apa kata Uwais Al-Qarni? Aku tidak minta apa-apa, yang penting emak sehat. Itulah kata dia. Kita ni kan banyak doanya kan. Aku kemarin jadi petugas haji, banyak nian titipan doa wong. Dalam ini banyak nian. Minta kawin, minta anak, minta penyakit anunya hilang segala apa, asam urat hilang, banyak nian. Berbubi bacakannya. Ya Allah, bapak ini supaya ini amin. Ya Allah, bapak ini amin. Ya Allah. Berbubi mulut aku. Ya kan banyak permintaan. Makai kopelan kecil itu. Aku petugas haji Pak, waktu 2019 mulainya. Banyak nian. Ya Allah, si anu nak kawin. Amin. Doa kabulkan ya Allah. Ya Allah, si anu lulus PNS ya Allah. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Si anu berbui-bui mulut aku membaca ke doa untuk anu itu. Begitu balik banyak yang kabul, banyak yang ke rumah. Kabul doa itu kan. Doa di Mekah itu. 2019. 2023 jadi petugas haji lagi, pembimbing ibadah. Nambah banyak yang ngirim apa itu? Kopelan minta doakan itu. 2019 aku jujur, ku baca ke galau. 2023 aku pinter. Bukannya tidak jujur, pinter. Mana aku pinternya? Segala dalam kantong tadi, ku tumpah ke. Ya Allah, kabulkanlah segala doa dalam kertas ini. Nah, pinter kan? Kalau dulu sikot-sikotnya aku baca, berbui-bui mulai sini kabul ke ya Allah, sikot lagi ini kabul ke ya Allah. Akhirnya 2023 ya Allah kabulkanlah segala permohonan wong yang ditulis dalam segala kertas ini. Sudah selesai. Amin. Sudah. Ada. Sama baik kan kabul juga. Uwais Al-Qarni disuruh mintalah kepada. Minta apa? Aku tidak minta supaya emak sehat. Itu kata dia doanya. Kita ibadat. Itu baik mintaannya. Umatnya sambil nangis doakan anaknya. Allah jadikan doa emaknya itu meredoi, berkatilah anakku. Saat itu juga penyakit tok-tok dia hilang. Penyakit tok-tok dia hilang, putih bersih. Tok-tok dia tidak katik sama sekali hilang. Apa yang terjadi? Allah tinggalkan sikok. Allah tinggalkan sikok sekedar sebagai tanda di tangannya. Sikok, tanda di tangan di sini sikok. Ngapa? Ini berkaitan dengan mukjizat Nabi. Kata Nabi, waktu Nabi hidup, kata Nabi dengan Umar bin Khattab dan Ali, kaget kalau kamu ada rezeki bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doa ke dengan dia. Ya Rasulullah, kami tidak kenal, kata Umar kan. Kata Nabi, ada tandanya tok-tok di tangan. Itulah ngapa doa maknya tadi tidak galau-galau bersih, tok-toknya masih ada sikok dua yang di tangan. Ngapa? Sebagai bukti mukjizat omongan Nabi. Kalau bersih bingung sahabat di mana bercari anda kate wong.
Nah itu hebatnya Rasulullah juga. Segala doa emaknya satu berkah ridhonian dengan dia ridhonian, digendong Pak, lagi tawaf tuh digendong lagi tawaf. Berdoa oleh emaknya otomatis saat itu bersih badan dia. Hanya tinggal di tangannya otak-otaknya. Sebagai bukti agar omongan Nabi itu menjadi mukjizat sehingga sahabat tahu. Buktinya pada zaman sahabat Umar bin Khattab, Umar ketika jadi khalifah pada musim haji njago di perbatasan kota Mekah. Setiap orang Yaman datang ditanya, ada dari Yaman ngelapor dulu. Ada nama Wais, kate dah lewat. Agak tahun depan ada nama Wais, kate lewat. Ada nama Wais pada tahun berapa setelah itu berapa tahun dia njago ada nama Wais. Ada Pak, tapi dia bukan karom, bukan ketua rombongan, bukan karu, bukan ketua regu. Apa gawe dia? Nyiap ke konsumsi, bagian konsumsi, tidak perlu penting. Bagian bawa barang-barang konsumsi. Nah, aduh, bawa dia ke sini katanya. Bingung kalau wong khalifah ini kan, aduh apa takut kan? Kata Umar, langsung nemui Ali, kita ada rezeki hari ini. Ketemu dengan Uwais insyaallah, Uwais Al-Qarni. Aduh, udah sekali. Ketika ada, halo Umar, kamu Uwais Al-Qarni? Iya, Uwais Al-Qarni. Langsung oleh Umar dicainikannya tangannya. Dicainikannya sekedar untuk membuktikan omongan Nabi. Nah, jalanan toknya ada. Kalau itu kau berdoa, doakan kami. Terkejut Uwais. Anda khalifah Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat keutamaan. Ngapa kamu nak minta doa ke dari aku? Mestinya kau berdua yang berdoa, aku yang ngaminkan. Mestinya aku yang minta doa ke. Tidak, ini wasiat Rasulullah. Wasiat Nabi minta doa dari kamu. Nah, jadi Nabi itu walaupun wong itu bukan tokoh masyarakat, kira-kira yang tidak dikenal, tapi Nabi nyuruh itu. Ngapa? Kualitas Uwais itu lebih hebat dari tokoh-tokoh yang ada pada masanya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana taatnya, bagaimana mengabdinya. Sehingga malaikat sangat kagum dengan dia, walaupun di bumi tidak kagum. Berdoa, nangis Umar, nangis Ali, ternyata terkabul omongan Nabi dulu. Soal Nabi dulu lama jaraknya dari masa Nabi dengan masa Umar. Omongan Nabi itu terkabul. Kaget kalau ada Uwais Al-Qarni, adonian, ada tanda nyetok di sini, adonian. Nah, setelah dia selesai itu, yang paling hebat adalah membuktikan omongan Nabi itu tepat. Kata Nabi, dia penduduk langit. Apa yang terjadi? Ketika dia wafat, banyak orang pakai baju putih, berebut ngurusi jenazahnya, berebut mandikannya. Orang penduduk kampung bingung, siapa tu? Ratusan, bahkan sudah nunggu di jalan ribuan. Ratusan di jalan ribuan, samu cak demo besar-besaran, hanya sekedar untuk ngurus jenazah ini dan ngiringi ke kuburan. Siapa Uwais ini? Bingung masyarakat. Baru disitulah mereka sadar, dulu memang pernah Nabi ngomong, dia terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Wong make jubah, make baju putih, ratusan yang ngurusi. Masyarakat datang kesempatan untuk ngurusi, datang kesempatan karena orang-orang yang ratusan yang make berjubah putih kalau masyarakat hanya ngawasi baik. Dan memang masyarakat itu ngapo selama ini memang kurang peduli dengan dia ini. Ngapo dak kate kekuasaan. Hanya orang yang status sosialnya kecil, kurang dihormati dari segi kekuasaan, dari segi status sosial. Akhirnya dia nyingok baik, tapi sebanyak orang yang ngurus itu baru sadar mereka, inilah omongan Rasulullah dulu, dia adalah terkenal di langit. Dia penduduk langit, bukan penduduk bumi. Dak kena do ratusan wong, ribuan wong rami di jalan-jalan sampai rami penuh, ngiringi jenazahnya sampai ke kuburan, ngurusi mandikannya, ngurusi ngapankannya, mensolatkannya, sampai ngiring ke. Belum ada waktu itu raja-raja yang seperti itu, yang pakai baju putih kan lo, baru sadar sahabat, oh inilah dia adalah penduduk langit, Uwais Al-Qarni. Seperti itu. Jadi ada dua kalimat penting di sini. Pertama, ucapan Nabi Muhammad yang tepat sebagai petunjuk bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang Rasul. Apa yang Nabi omongkan bukan sebuah kebohongan. Apa yang Nabi omongkan itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bentuk kemukjizatannya. Terbukti omongan Nabi.
Yang kedua, Uwais Al-Qarni ini walaupun dia tidak begitu hebat di masyarakat, tetapi dia menjadi orang yang hebat di langit. Para malaikat-malaikat Allah kagum dengan amal ibadahnya. Jadi kita kalau tidak hebat di bumi, tidak terkenal ya. Gara-gara ngomong viral tadi aku nguraikan ini itu tidak aku. Aku yang nguraikan yang lain tadi tuh. Gara-gara Pak Haji ini ngomong viral-viral tadi aja aku nguraikan ini. Waktu habis jam 6 kita nak makan pula. Jadi walaupun tidak viral, masa aku tadi kan, yang penting di langit Allah mengenal kita, malaikat menyukai kita, karena malaikat itu dia mendoakan kita. Jadi jangan dikira malaikat itu diam, malaikat mendoakan kita. Siapa yang didoakan malaikat? Satu, orang yang berjalan menuju masjid, didoakan oleh malaikat. Dua, orang yang mengikuti pengajian, majelis taklim, didoakan oleh malaikat. Jadi orang yang majelis ilmu itu, majelis taklim itu disebut oleh para ulama dengan 3 macam. Pengajian, dia ngaji, atau dia berzikir rami-rami, atau pengajian seperti ini. Ini orang yang hadir di situ didoakan oleh malaikat. Tiba-tiba pas lagi pengajian hujan deras, ada orang datang sekedar nak berteduh baik. Datang hujan deras, ada yang datang sekedar nak berteduh baik. Dapat juga doa dari malaikat. Jadi kata sahabat ketika Nabi cerita tuh, ya Rasulullah, orang tidak sengaja datang berteduh baik di masjid. Ya, tapi kata Nabi dia berteduh sekalian dengar. Sekalian dia dengar, maka dapat juga. Seperti itu, dapat barokahnya. Hari ini mudah-mudahan kita juga dapat barokah. InsyaAllah kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak usah bertanya kadang kita nak makan kan? Ya kalau malam Sabtu kita bertanya karena ini hanya kisah yang saya sampaikan pada masa tabi'in. Jadi nyebutnya tabi'in Pak, tabi'in bukan sahabat. Kenapa? Karena kurang syarat jadi sahabat itu hidup pada masa Nabi, terjenguk dengan Nabi, dan Nabi terjenguk dengan dia. Yang ketiga, dia mengikuti syariat Nabi. Jadi Abu Jahal Abu Lahab walaupun hidup pada masa Nabi, terjenguk dengan Nabi, Nabi terjenguk dengan dia, tapi tidak masuk sahabat. Ngapa? Tidak mengikuti syariat Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni hidup pada masa Nabi, mentaati ajaran syariat ajaran Nabi, tapi tidak bertemu. Maka dia tidak termasuk sahabat, sehingga dia sebut tabi'in. Jadi itu dari silsilah anunya masuk ke tabi'in, bukan masuk sahabat. Demikianlah, mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya. Akhirul kalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahramna bi hurmati majlis ta'lim wa dafa'anna al-ghala bi hurmati ta'lim warhamna wa iyadna min al-khair bi hurmati majlis ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.